Swastiastu. Om Awigamastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanam Swaha. Saudaraku umat Hindu sedharma, dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi-Wasa. Marilah kita menghaturkan puja Nityam Astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, karena atas asungkarta waranugraha beliaulah kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menikmati cerahnya sang mentari. Semoga sinar yang maha suci ini dapat menerangi pikiran kita dari segala arah penjuru. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan siraman rohani, terutama untuk mengedukasi anak muda dan generasi penerus bangsa, sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan siraman rohani yang bertemakan ajaran Trikaya Parisuda sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan antar umat beragama. Umat sedharma pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu Trikaya Parisuda. Namun, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengulasnya kembali sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Trikaya Parisuda adalah 3 perilaku yang baik atau 3 perbuatan yang mulia. Di antaranya yaitu Manacika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Kaika Parisuda. Yang pertama, Manacika Parisuda. Manacika artinya berpikir baik dan suci. Maka dari itu, manacika memiliki arti menyucikan pikiran kita agar kita selalu berpikir yang positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif, dan selalu berusaha untuk berpikir yang baik. Apalagi di antara umat beragama ini penuh dengan perbedaan-perbedaan dalam memuja Tuhan atau Ida Sang Yang Widi-Wasa. Namun janganlah kita memperdebatkan perbedaan-perbedaan ini, karena sejatinya Tuhan sendiri tidak pernah memperdebatkan perbedaan di antara umatnya. Namun sayang, umatnya lah yang sering memperdebatkan perbedaan itu. Hendaknya kita mulai introspeksi diri, mulai mulat sarira, mulai berpikir yang baik, mulailah berpikir yang suci agar kita terhindar dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, yang kedua, Wacika Parisuda. Wacika memiliki arti wacana. Wacana memiliki arti ucapan. Disinilah kita harus mampu menjaga ucapan kita agar kita terhindar dari permusuhan antar umat beragama. Sering terjadi pembulian di mana-mana, sering terjadi di antara umat beragama ini saling mencaci dan menghina. Nah, dari kasus ini apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah perdebatan, permusuhan, perselisihan, bahkan berujung sampai dengan pembunuhan. Oleh karena itu umat sedharma, marilah kita menjaga tutur kata kita agar ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita tidak memicu perdebatan, perselisihan di antara umat bersaudara ini. Perkataan itu sangat penting kita maknai. Kita harus mampu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Hanya dari mulut saja mengeluarkan beberapa kata. Jika kita tidak mampu menjaga omongan itu, maka secara tidak langsung dapat merugikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Umat sedharma, perkataan itu sangat rentan. Perkataan ini akan menimbulkan perselisihan apabila perkataan tersebut tidak mampu dijaga. Dalam sastra agama sudah disebutkan, wasita mimitanta manemu laksmi. Ketika kita sudah mampu menjaga perkataan kita, maka akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Dan tentu saja kebahagiaan ini akan menumbuhkan perdamaian dan keharmonisan itu sendiri.
Yang kedua, wasita mimitanta pati kepanggu. Ketika kita tidak mampu menjaga perkataan kita, maka kita mampu membunuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita mampu membunuh karakter-karakter orang lain dan karakter diri sendiri. Oleh karena itu, perkataan jauh lebih berbahaya daripada goresan yang dibuat oleh pisau dan senjata tajam lainnya. Nah, ketika kita tergores oleh pisau, maka luka tersebut lambat laun akan terpudar dan menghilang. Namun, sakit hati yang dibuat oleh perkataan akan selalu dikenang sebagai sesuatu hal yang tak akan pernah terlupakan. Yang ketiga, wasita mimitanta menemu mitra, yang memiliki arti ketika kita mampu menjaga ucapan kita, maka akan mendatangkan kebahagiaan dari orang lain, sehingga orang lain akan mendekati kita dan menganggap kita sebagai saudara walaupun tidak sedarah. Dan yang terakhir, wasita mimitanta menemu duka, yang memiliki arti ketika kita tidak mampu menjaga ucapan kita, maka dukalah yang akan kita dapat, dan membuat orang lain yang mendengarkannya menjadi sakit hati. Oleh karena itu, umat sedharma, marilah kita menjaga tutur kata kita yang disebut wajika parisuda sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan yang bisa mendatangkan keharmonisan itu sendiri. Nah, bagian yang ketiga dari Trikaya Parisuda yaitu Kayika Parisuda. Kayika Parisuda memiliki arti bagaimana kita berperilaku atau berbuat yang kita landasi dengan kejujuran. Kejujuran itu sangat penting dan utama sebagai sebuah pedoman dalam mencapai sebuah kebahagiaan di alam semesta ini. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu menjaga pikiran kita agar selalu positif? Bagaimana kita bisa menjaga mulut kita agar ketika kita mengeluarkan perkataan tidak menyakiti orang lain? Dan bagaimana kita mampu menjaga perbuatan kita yang kita landasi dengan kejujuran? Maka dari itu kita harus mampu berpikir yang positif, berkata yang baik, dan berperilaku yang mulia, sehingga disebut Trikaya Parisuda, menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan dan kita mampu menerapkannya di kehidupan antar umat beragama ini. Umat sedharma, demikian siraman rohani yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.